Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran SD yang beranggotakan 1. Lailati Rohmah dan 2. Ainun Ma'rifah akan menyampaikan materi mengenai model pembelajaran inovatif. Sebelum menyampaikan materi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haryanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran SD, serta kepada seluruh teman-teman pasca sarjana pendidikan dasar kelas B Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, penyampaian materi dimulai dengan pengertian model pembelajaran. Menurut Priyansa tahun 2017, model pembelajaran difahami sebagai kerangka guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Sedangkan menurut Trianto di tahun 2010, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu pembelajaran. Sagala di tahun 2005 mengungkapkan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu, serta berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran inovatif adalah suatu kerangka konseptual yang tergambar sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik, model pembelajaran pertama yang akan kita bahas yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif sendiri merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan teman-teman sekelompoknya dalam tugas-tugas yang disusun secara terstruktur. Model ini lebih dari sekedar belajar kelompok pada umumnya. Dengan kata lain, model ini memusatkan aktivitas di kelas para siswa dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran. Selain itu, aktivitas belajar kelompok yang teratur akan menimbulkan ketergantungan pembelajaran pada struktur sosial dengan pertukaran informasi antar anggota dalam kelompok dan tiap anggotanya bertanggung jawab untuk kelompoknya dan dirinya sendiri. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan rasa keingintahuannya dalam proses pembelajaran. Selain itu, tujuan dari model pembelajaran ini yaitu untuk meningkatkan partisipasi siswa serta memfasilitasi siswa dengan pengalaman kepemimpinan serta dalam membuat keputusan. Selain itu, model ini juga merupakan upaya peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam model ini juga memiliki beberapa karakteristik yang berlaku, yaitu yang pertama, saling ketergantungan yang bersifat positif antar siswa. Yang kedua, interaksi antar siswa akan semakin meningkat dengan adanya model ini. Yang ketiga, tanggung jawab individual dalam membantu siswa lain yang membutuhkan bantuan dan kontribusi dalam kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, keterampilan interpersonal dan kelompok kecil yang terbangun sebagai sikap anggota kelompok dalam menyampaikan ide-ide tertentu. Berikut langkah-langkah atau tahapan dalam pembelajaran kooperatif menurut Trianto tahun 2010. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua, guru dapat memberikan informasi dengan cara mendemonstrasikan suatu informasi atau kasus-kasus tertentu. Yang ketiga,
guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar serta membantu siswa untuk bekerja sama dengan maksimal dalam kelompoknya. Selanjutnya, guru dapat membimbing kelompok-kelompok itu tadi dalam proses belajar dan dalam proses mengerjakan tugas jika ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Ketika sudah selesai mengerjakan tugas, guru bersama-sama dengan siswa mengevaluasi hasil belajar mengenai materi yang sudah dipelajari. Nah, yang terakhir yaitu guru diminta untuk mencari cara bagaimana menghargai dan mengapresiasi segala upaya dan hasil belajar yang diungkapkan oleh siswa itu tadi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip pada pembelajaran kooperatif tidak berubah, namun memiliki beberapa variasi pendekatan yang merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. Menurut Trianto, setidaknya ada 4 pendekatan yang merupakan variasi dari pendekatan kooperatif. Yang pertama yaitu STAD, Student Team Achievement Division. Tipe ini dikembangkan oleh Slavin membagi siswa dalam tim belajar yang beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran dari beberapa aspek siswa. Bisa dari jenis kelamin, berdasarkan ranking di kelas, atau berdasarkan tingkat kemampuan belajar. Pendekatan yang kedua yaitu TGT, Teams Games Tournament. Siswa memainkan dalam pendekatan ini, siswa dapat memainkan permainan dengan anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin bagi tim mereka sendiri. Jadi di dalam pendekatan ini mengedepankan aspek kompetitif. Pendekatan yang ketiga yaitu GI, Group Investigation, merupakan pendekatan dengan membagi kelompok antara 5-6 siswa untuk membahas dan melakukan penyelidikan pada topik-topik tertentu yang penemuannya selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Terakhir yaitu pendekatan jigsaw. Pendekatan ini memiliki karakteristik heterogen. Tiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari topik yang ditugaskan dan mengajarkan kepada anggota kelompok mereka masing-masing nantinya. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu pembelajaran dengan cara membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran yang telah diberikan dengan fakta dalam kehidupan yang dihadapi siswa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual bertujuan meningkatkan prestasi belajar siswa melalui peningkatan pemahaman konsep, makna materi pelajaran dengan mengaitkan antara materi yang telah dipelajari dengan konteks kehidupan mereka. Tujuan tersebut dapat tercapai jika mendapat dukungan dari guru yang memiliki wawasan kontekstual yang tepat, memiliki pemahaman materi pembelajaran yang bermakna, memiliki strategi, model, dan teknik mengajar yang dapat mengaktifkan semangat belajar peserta didik. Tujuan yang kedua yaitu untuk membekali siswa pengetahuan dan kemampuan skill yang lebih realistis, karena inti pembelajaran ini adalah untuk mendekatkan hal-hal yang teoritis ke praktis. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, melakukan hubungan bermakna. Peserta didik mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Peserta didik melakukan kegiatan yang ada tujuan, ada urusannya, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produk atau hasil yang nyata. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri. Peserta didik membuat berbagai hubungan antara sekolah dan kehidupan nyata. Yang keempat, bekerja sama.
Guru dapat membantu peserta didik dalam bekerja sama dengan kelompok secara efektif. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif. Yang keenam, mengasuh dan memelihara pribadi peserta didik. Peserta didik memelihara pribadinya yaitu mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Peserta didik mengenal dan mencapai standar yang tinggi, yakni mengidentifikasi tujuan dan motivasi untuk mencapainya. Dan yang terakhir, 8, menggunakan penilaian yang autentik. Penilaian autentik memberi kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan hal-hal yang telah mereka pelajari dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kontekstual menurut Ghafur. Yang pertama, pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal dilakukan dengan kegiatan apersepsi. Dalam pembelajaran kontekstual, selain melakukan pendahuluan, peserta didik juga melakukan kegiatan lain berupa pemberian tujuan, ruang lingkup materi, dan memanfaatkan suatu topik. Pada kegiatan pendahuluan ini mengecek kesiapan peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Yang kedua, penyampaian materi pembelajaran. Dalam penyampaian materi, guru sebaiknya menggunakan metode seperti inquiry, discovery, diskusi, inventory, induksi, dan lainnya. Penyampaian materi diharapkan senantiasa memberi tantangan bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman langsung, menemukan, menyimpulkan, dan menyusun sendiri konsep yang telah dipelajari. Yang ketiga, pemancingan penampilan peserta didik. Peserta didik merupakan subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Oleh sebab itu, diharapkan peserta didik lebih berperan aktif dalam pembelajaran dan guru lebih berperan sebagai fasilitator. Yang nomor 4, pemberian umpan balik. Umpan balik diartikan sebagai informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Yang kelima, kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dalam pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran tingkat tinggi. Hal ini karena pada tindak lanjut berupa mentransfer pengetahuan dan pemberian pengayaan. Baik, selanjutnya pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Problem-based learning ini merupakan model pembelajaran berdasarkan masalah yang pengajarannya didasarkan kepada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan secara autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata pula. Pengajaran model ini merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Dengan kata lain, pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri dan mengembangkan inquiry serta keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain itu juga mampu mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah ini sendiri yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan atau masalah. Siswa diharapkan dapat mengajukan pertanyaan atau masalah tertentu. Yang kedua, pembelajaran ini fokus pada keterkaitan yang terjadi antar disiplin mata pelajaran. Jadi tidak hanya berfokus pada satu mata pelajaran, tetapi permasalahan yang dihadirkan dimungkinkan dapat ada keterkaitan antar disiplin mata pelajaran. Yang ketiga, melakukan penyelidikan secara autentik. Dan selanjutnya, menghasilkan produk dalam bentuk karya nyata, serta juga dapat dipamerkan di depan kelas. Yang kelima, kolaborasi antar
siswa satu dan siswa lain dalam hal pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah yang menitik beratkan pada analisis suatu masalah setidaknya terdiri dari 6 langkah menurut Trianto 2010. Yang pertama, orientasi pada siswa. Di sini guru bertugas untuk menjelaskan tujuan serta hal-hal yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Lalu dilanjutkan dengan mendemonstrasikan permasalahan yang bermunculan sehingga siswa termotivasi untuk mengungkapkan pertanyaan. Yang kedua, mengorganisir siswa. Guru dapat mengorganisir siswa untuk mendefinisikan tugas belajar yang diberikan sesuai dengan masalah yang dimunculkan tadi. Selanjutnya, guru dapat mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi, lalu bersama-sama melakukan eksperimen atau penemuan, dan selanjutnya setelah menemukan penemuan atau eksperimen dari masalah yang dihadirkan tadi, guru dapat membantu siswa untuk mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil karya siswa atau hasil temuan siswa sesuai dengan instruksi di awal. Dalam hal ini, kerjasama sangat dibutuhkan antar siswa. Yang terakhir, setelah melakukan eksperimen dari masalah dan menemukan jawaban-jawaban, guru dan murid bersama-sama melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan cara-cara pemecahan masalah yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya, model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek menjadi kegiatan inti sebagai sarana belajar untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu juga merupakan cara menyampaikan pembelajaran dengan melibatkan permasalahan sebagai stimulus dan fokus pada peserta didik. Penggunaan model ini menitik beratkan pada keaktifan peserta didik. Pada posisi ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selanjutnya, manfaat pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, merangsang keaktifan peserta didik, mendorong peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong pembelajaran interaktif, mendorong peserta didik untuk melakukan pembelajaran interaktif, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, berfokus pada peserta didik, sehingga potensi yang peserta didik miliki dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, guru merupakan fasilitator yang mampu mendorong dan memotivasi peserta didik. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk berpikir lebih kritis, sehingga makna sesungguhnya dalam proses pembelajaran dapat dipahami lebih baik. Yang keenam, pengetahuan lebih mendalam, mendorong peserta didik untuk berpikir lebih mendalam, sehingga pengetahuan yang dimiliki dapat berkembang. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memiliki 5 karakteristik yang menjadi ciri pembeda dengan model pembelajaran yang lain menurut Thomas. 1. Terpusat. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang terpusat, sehingga guru harus mampu menjadi fasilitator. Yang kedua, dikendalikan pertanyaan. Difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang memicu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga, investigasi konstruktif. Proyek harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan proyek yang dijalankan harus memberikan keterampilan dan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang keempat, otonomi. Aktivitas peserta didik sangat penting karena peserta didik berperan sebagai pemberi keputusan dan sebagai pencari solusi. Yang kelima, realistis atau nyata. Kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya di dunia nyata.
Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, menentukan proyek. Pada langkah ini, peserta didik menentukan tema atau topik berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh guru. Yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Peserta didik merancang langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Peserta didik di bawah pendampingan guru melakukan penjadwalan sesuai kegiatan yang telah dirancang. Yang keempat, menyelesaikan proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Pada langkah ini merupakan implementasi rancangan proyek yang telah dibuatnya. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Hasil proyek dalam bentuk produk, baik karya tulis, karya seni, dan lainnya dipresentasikan kepada teman dan guru ataupun masyarakat dalam bentuk pameran produk pembelajaran. Yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry sendiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang sudah dipertanyakan sebelumnya. Model pembelajaran ini sendiri dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Suchman. Suchman sendiri menyatakan bahwa dia meyakini anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Nah, dengan pembelajaran inquiry ini dibangun dengan asumsi bahwa sejak lahir, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya tersebut dimanfaatkan oleh Suchman untuk mengemukakan pembelajaran inquiry ini sendiri. Adapun karakteristik dari pembelajaran inquiry ini yaitu yang pertama memaksimalkan aktivitas menemukan sendiri bagi siswa, dan yang kedua siswa diarahkan mencari jawaban sendiri dari suatu permasalahan. Yang ketiga, kemampuan berpikir yang berkembang secara sistematis. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran inquiry ini adalah untuk menolong siswa atau membantu siswa mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan siswa dapat menjawab pertanyaannya dengan menemukan sendiri melalui rasa ingin tahunya. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan pertanyaan atau masalah. Dalam hal ini, guru dapat membimbing siswa untuk mengidentifikasi suatu masalah yang sudah didemonstrasikan atau dituliskan guru di depan kelas, lalu guru melanjutkan membentuk kelompok-kelompok untuk membahas permasalahan. Langkah selanjutnya yaitu guru membuat hipotesis. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat, lalu membentuk hipotesis-hipotesis tertentu yang hipotesisnya tadi dipilih untuk sebagai pedoman pemecahan masalah selanjutnya. Selanjutnya, merancang percobaan pemecahan masalah. Dari hipotesis yang sudah dipilih tadi, guru bersama siswa juga dapat memulai merancang percobaan pemecahan masalah. Selanjutnya, melakukan percobaan memperoleh informasi. Guru melakukan bimbingan kepada siswa untuk mendapatkan informasi melalui percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan, guru dapat menganalisis dan mengumpulkan data bersama siswa dalam hal menyampaikan hasil diskusi yang setelah didapatkan di dalam kelompok-kelompok kecil tadi. Terakhir yaitu membuat kesimpulan ke dalam sebuah presentasi. Langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru dengan tujuan untuk melatih daya kritis pikir anak-anak atau peserta didik.
Selanjutnya, model pembelajaran yang keenam, model pembelajaran bermain peran. Pembelajaran bermain peran atau sosiodrama adalah suatu model pembelajaran untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena sosial, hubungan dengan sesama manusia, permasalahan sosial di sekitar anak, dan lainnya. Bermain peran dapat digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan terhadap permasalahan sosial yang muncul di sekitar peserta didik, serta mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkannya. Tujuan pembelajaran bermain peran yang pertama, pelatihan. Melatih peserta didik untuk mendengarkan dan menangkap cerita singkat secara teliti, sehingga melatih daya ingat, nalar, dan analisis dari peserta didik. Yang kedua, memotivasi dan memupuk keberanian. Memotivasi dan memupuk keberanian peserta didik agar mampu tampil di depan kelas, mengeksplorasi apa yang dipahami dan fenomena yang dirasakan kepada teman yang lain, serta muncul inisiatif dari diri peserta didik untuk berkompetisi. Yang ketiga, memupuk daya cipta, mendorong peserta didik agar ia menghasilkan daya cipta yang kreatif dalam memandang dan memberi solusi atas fenomena sosial yang terjadi. Yang keempat, menyatakan pendapat, mendorong peserta didik untuk mampu menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat merupakan salah satu proses kreatif yang penting bagi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, menghargai peserta didik lain, melatih peserta didik untuk saling menghargai meskipun berbeda pendapat. Yang keenam, menilai kemampuan peserta didik lain, mendorong peserta didik untuk memiliki keterampilan menilai kemampuan teman. Yang ketujuh, mendalami masalah sosial, mendalami fenomena dan permasalahan sosial yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, menyajikan alternatif solusi, mendorong peserta didik untuk berpikir solutif atas berbagai fenomena sosial yang terjadi dan cara menerapkan serta menyikapi berbagai solusi alternatif yang ada. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat penting pembelajaran sosiodrama menurut Sujana. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk menghayati dan menghargai perasaan orang lain, belajar cara membagi tanggung jawab, belajar cara mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan, dan yang keempat, merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Selanjutnya, langkah-langkah tahap pembelajaran sosiodrama atau bermain peran. Yang pertama, menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Pada tahap ini mengantarkan peserta didik terhadap masalah pembelajaran yang akan dipelajari. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, menjelaskan masalah, menafsirkan cerita, dan mengeksplorasi isu-isu, serta menjelaskan peran yang akan dimainkan. Selain itu juga memotivasi peserta didik agar tertarik terhadap masalah. Yang kedua, memilih peran dalam pembelajaran. Pada tahap ini, peserta didik dan guru mendeskripsikan beberapa watak atau karakter. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk memilih peran secara sukarela. Yang ketiga, menyusun tahap-tahap peran. Pada tahap ini, pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. Yang keempat, menyiapkan pengamatan. Pengamatan perlu disiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan. Yang kelima, tahap pemeran. Tahap ini, peserta didik mulai beraksi secara spontan sesuai dengan peran mereka masing-masing.
Yang keenam, diskusi dan evaluasi pembelajaran. Diskusi akan dimulai jika pemeran dan pengamat telah terlibat dalam bermain peran. Yang ketujuh, pemeran ulang. Pemeran ulang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi mengenai alternatif pemeranan. Mungkin ada perubahan peran watak yang dituntut serta dengan para pelakunya. Yang kedelapan, diskusi dan evaluasi tahap kedua. Diskusi dan evaluasi pada tahap ini sama seperti pada tahap 6, hanya dimaksudkan untuk menganalisis hasil pemeranan ulang dan pemecahan masalah pada tahap ini sudah mulai lebih jelas. Yang kesembilan, membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Tahap ini tidak harus menghasilkan generalisasi secara langsung, karena tujuan utama bermain peran adalah membantu peserta didik untuk memperoleh pengalaman berharga dalam hidupnya melalui kegiatan interaksi dengan temannya. Sekian presentasi dari kelompok 11. Saya mewakili kelompok 11 mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila banyak kesalahan selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.